Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylviana Eka Rahmawati dengan nomor NIM 860582283. Saya dari program Didi Fakultas Ilmu Keguruan Sekolah Dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu yang akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di sebuah bangsa adalah sebuah bangunan besar. Agar ia tetap kokoh, berdiri di tengah hantaman badai zaman, ia memerlukan fondasi dan tiang penguat yang tidak boleh rapuh. Di Indonesia sendiri, kita sangat beruntung memiliki pilar filosofis yang digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun, di era digital yang serba cepat ini, apakah pilar-pilar tersebut masih kokoh menopang sistem pendidikan kita? Atau justru kita sedang mengalami krisis identitas digital? Di sini kita akan membedah relevansi, tantangan, dan analisis kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap isu pendidikan kontemporer saat ini. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Pertama-tama, mari kita maknai apa itu pilar. Dalam pendidikan, pilar bukan sekedar hiasan. Dalam konteks sistem pendidikan, pilar adalah sebuah dasar, prinsip utama, atau tiang penguat yang menyangga seluruh kebijakan, kurikulum, dan interaksi pembelajaran. Jika pilarnya kuat, maka perubahan zaman seperti transisi dari kurikulum lama ke kurikulum merdeka atau peralihan dari papan tulis ke layar gawai tidak akan membuat arah pendidikan kita goyah. Pilar inilah yang memastikan bahwa tujuan akhir pendidikan kita tetap sama, yaitu memanusiakan manusia dan memerdekakan lahir serta batin peserta didik. Bicara tentang pilar pendidikan nasional, kita tidak bisa lepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat melekat di hati kita. Yang pertama yaitu Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan, seorang pendidik harus memiliki teladan, bukan hanya lewat kata-kata tapi melalui tindakan nyata. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Di tengah-tengah pendidik harus mampu membangun semangat, ide, dan motivasi peserta didik untuk terus berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang. Pendidik memberikan dorongan, kepercayaan, dan arahan agar anak didik mampu mandiri dan berjalan di atas kakinya sendiri. Tiga pilar ini adalah satu kesatuan utuh dari peran guru yang dinamis, tergantung di mana dan kapan guru harus menempatkan dirinya. Sekarang, mari kita bedah secara kritis bagaimana relevansi dan tantangan nyata penerapan trilogi tersebut di era digital dan pembelajaran daring saat ini. Mari kita lihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama, yaitu pembelajaran daring dan literasi digital. Di era digital, ruang kelas tidak lagi dibatasi oleh dinding beton. Tantangannya adalah guru tidak bisa mengawasi siswa secara langsung. Disinilah Tutwuri Handayani diuji. Guru harus memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengakses informasi, namun dibekali dengan literasi digital yang kuat agar mereka tidak tersesat dan dalam arus hoaks atau dampak negatif internet. Yang kedua, yaitu karakter peserta didik. Isu kontemporer yang paling nyata saat ini adalah penurunan dekandensi moral atau cyberbullying di kalangan pelajar. Ini menjadi tantangan besar bagi prinsip Engarso Sung Tulodo. Saat ini, ruang digital minim akan keteladanan. Anak-anak kekurangan role model yang baik di media sosial. Jadi, anak-anak itu sangat susah mencari contoh yang baik yang mencerminkan Engarso Sung Tulodo.
Yang ketiga adalah peran guru. Contoh aktualnya begini, saat pembelajaran daring atau pengerjaan tugas, banyak siswa yang secara instan menggunakan AI atau sekedar copy paste dari internet tanpa paham apa arti dan maksudnya. Maknanya itu tidak paham. Disinilah pilar ing madya mangun karso harus masuk, di mana guru era digital tidak boleh lagi menjadi satu-satunya sumber tahu yang kaku. Guru harus hadir di tengah-tengah ruang virtual mereka, misalnya dengan membuat ruang diskusi yang interaktif, memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang seru, biasanya tuh semacam kuis ya. Jadi pembelajaran itu jadi lebih kreatif dan juga seru. Bukan sekedar menjadi konsumen informasi yang pasif. Begitu. Kita langsung lanjut saja ke yang selanjutnya, yaitu refleksi singkat dan solusi atas persoalan nasional. Sebagai refleksi penutup, persoalan pendidikan nasional kita saat ini bukan terletak pada canggih atau tidaknya teknologi yang kita gunakan. Masalah utama kita adalah bagaimana menjaga jiwa kemanusiaan dan karakter di tengah modernisasi. Pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban mutlak atas persoalan ini. Teknologi hanyalah alat, namun kompasnya tetaplah pada karakter. Dengan pengembalian esensi guru sebagai teladan digital, motivator kreatif, dan pendorong kemandirian, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, melainkan juga memiliki kearifan budi pekerti yang luhur. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai jangkar yang menjaga kita tetap membumi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang salah, mohon diluruskan. Saya Silviana Karahmawati. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam bahagia, hidup pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.